Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Syam. Di sini saya akan melakukan uji korelasi person menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktikum SPSS. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah tentang konsep dasar analisis korelasi. Yang pertama yaitu uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau disingkat dengan R. Sederhananya, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan sekaligus mengetahui tingkat hubungannya. Yang kedua, jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif, di mana sifat hubungan antara variabel X dan Y ada yang positif, yang artinya semakin tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y. Sebaliknya, jika negatif, maka semakin tinggi variabel X akan menurunkan variabel Y. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah pengelolaan data dalam program SPSS. Di sini saya mempunyai data real yang saya rekap dalam Excel dan peroleh dari jumlah daya tampung dan peminat mahasiswa program S1 Sashom jalur SNMPTN Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, untuk mempermudah penginputan data dalam program SPSS ini, di sini saya mempunyai data peminat sebagai variabel X dan jumlah daya tampung sebagai variabel Y. Data ini saya akan mencari tahu apakah peminat berhubungan dengan jumlah daya tampung. Di sini saya mempunyai 9 sampel. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan proses pengelolaannya. Di sini saya akan membuka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini. Kemudian dari SPSS ini saya klik variable view. Nah, selanjutnya untuk kolom name saya beri variabel X. Dan kedua yaitu variabel Y. Untuk desimalnya sendiri saya akan mengubahnya ke angka 0. Begitupun Y. Untuk labelnya, di mana variabel X adalah peminat, dan label Y, variabel Y adalah daya tampung. Langkah selanjutnya, saya akan kembali membuka data view. Nah, di sini sudah tertera variabel X dan Y. Selanjutnya kita akan mengcopy data dari Excel yang akan saya masukkan ke program SPSS ini sesuai dengan variabelnya. Untuk variabel X, saya akan mengkopinya, yaitu nah, selanjutnya untuk variabel Y, saya akan mengkopinya ke aplikasi SPSS.
Nah, dari sini sudah tertera sampel saya sebanyak 9 sampel. Langkah berikutnya adalah menganalisis data. Yang pertama saya klik yaitu Analyze, kemudian pilih Correlate, dan kemudian Bivariate. Kemudian kedua data ini saya blok, saya pindahkan ke kolom variabel, dan untuk korelasi koefisiennya kita memilih person dan test of significance to Violet, dan flex signification korelasi kita centang. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul angka. Di sini sudah muncul output untuk analisis korelasi, yang mana sebelum dijelaskan perlu kita pahami dasar pengambilan keputusannya dalam korelasi antara, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah variabel peminat memiliki hubungan dengan variabel daya tampung yang mempunyai hubungan yang signifikansi. Berikutnya kita membuka kembali ini. Nah, dasar pengambil keputusan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Di sini dapat dilihat nilai signya adalah 0,051 yang artinya nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara peminat dan daya tampung tidak berkorelasi terhadap dasar pengambil keputusan. Selanjutnya untuk pedoman derajat hubungan. Nah, pada pedoman derajat hubungan dapat dilihat nilai person correlation-nya. Jika 0,00 sampai dengan 0,20 tidak ada korelasi, 0,21 sampai dengan 0,40 korelasinya lemah, dan 0,42 sampai dengan 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat, 0,81 sampai dengan 1,00 korelasinya sempurna. Nah, dapat dilihat dari person correlation-nya yaitu 0,665 yang berarti posisinya terdapat pada 0,61 sampai dengan 0,80 yang berarti korelasinya kuat. Nah, jika timbul pertanyaan bagaimana jika person korelasinya nilai signifikansinya 0,05, maka dapat kita bandingkan dengan nilai R tabel. Berikutnya saya akan membuka R tabel yaitu, nah, sesuai jika nilai R tabel kita menggunakan alfa 0,05. Nah, di sini saya sudah mengkliknya dengan sampel 9. Kemudian pada nilai alfa 0,0 tertera 0,6021 dengan person correlation-nya 0,665 yang berarti person correlation-nya lebih besar dari R tabel, yang berarti jumlah peminat dengan daya tampung berhubungan terhadap nilai person korelasinya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar dalam menggunakan aplikasi